Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala ahlal qur'ani min alihi wa khassatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail Iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi wa ala alihi wattabi'ina li sunnatihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina li sunnatihi. Santriwan, santriwati, jamaah sholat subuh, Bapak, Ibu, hadirin hadirat, serta pemerhati di mana saja berada. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat melanjutkan pembicaraan kita, pembahasan kita tentang masalah tajwid. Untuk itu ada beberapa hal yang memang belajar Al-Quran harus disertai dengan ilmunya. Tanpa ilmu, bacaan kita tentunya banyak sekali yang kurang atau salah. Karena di dalam Al-Quran itu banyak bacaan-bacaan yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang tertulis. Untuk itu kita buka, salah satunya adalah di dalam surat Al-A'raf. Nah, itu di sana tertulis bastotan, tetapi menurut Ahlul Qura' wal Hufat, pembacaannya adalah bastoh. Juga di dalam surat Hud ayat 41 juz 12, di sana tertulis majroha, tetapi harus dibaca imalah. Artinya doyongake fathah kepada kasroh kodar kalih per 3, kodar 2/3, fathahnya 1 atau 1/3, kasrohnya 2/3. Itulah imalah. Jadi harus dibaca majreha wa mursaha. Ini menurut sebagian atau ahli Qura' wal Hufat. Masih di dalam surat Hud, di sana tertulis irkab ma'ana, yaitu juz 12 surat Hud ayat 42. Ini dibaca idhom. Jadi bacanya, tulisannya irkab ma'ana, dibaca irkam ma'ana. Kam makna melebur. Kalau istilah lain dibaca homis lain. Huruf 2 bertemu karena mim mati bertemu dengan huruf yang sama, mislain. Di dalam surat Yusuf juga masih juz 12 ayat 11. Di sana ada yang tertulis la ta'manna. Nah, ini harus dibaca ismam. Ismam itu artinya nyampurnaake fathah dengan dhammah disertai dengan mecucu lambenya. Fathah disempurnaake karo harokat dhammah sarono mecucu lambene, bahasa Jawanya. Bagaimana prakteknya? La ta'manna
dibaca la tak mamna, mecucu mamna. Nah ini jamaah mustami'un yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Kahfi ayat 38, lakinna huwa tulisannya. Kalau dibaca letter lek adanya lakinna huwa. Nah, nun na ini terbaca atau kawaos pendek sak karokat, tidak panjang. Nah, jadi lakinna huwa. Nalika dipun wasolake, tapi nek diwakofake tetap panjang sa'alif. Jadi na dibaca pendek satu harokat apabila diwasolkan, tetapi kalau diwakofkan tetap dibaca panjang. Nah, bacaan-bacaan seperti inilah harus kita pelajari. Jadi nek diwasolke terus ke lakinna huwa satu harokat, tetapi kalau diwakofkan lakinna, nah, misalnya tidak kuat disambung dengan ayat sebelumnya, itu kalau diwakofkan tetap dibaca panjang. Juga di dalam surat Kahfi ayat 63 di sana tertulis ansanihu. Nah, ini hak ini kawaos dzumah terbaca atau harokatnya dzumah. Sering sekali kita mendengar ansanihi. Nah, ini karena didahului dengan ni kasroh biasanya hi. Nah ini tidak benar, maka kita diingatkan oleh ahli qura wal khufat, itu bahasanya ansanihu. Nah, ini kemudian juga dalam surat Nur juz 18 ayat 52 di sana tertulis wayat takhi. Nah ini hi-nya ini dibaca kasroh. Kadangkala banyak yang membaca wayat takhu karena berfathah. Nah, untuk itu qaf sukun ha kasroh pendek. Nah, dibaca pendek takhi terusnya. Jamaah rahimakumullah, ada juga di dalam surat Ar-Rum ayat 22 di sana tertulis lil alamina. Biasanya kan gitu. Lah tertulis lil alimina. Alimina. Nah, kadang-kala salah baca, dibaca lil alamin karena terbawa dengan mungkin ayat-ayat lain seperti Fatihah Rabbil alamin. Nah, ini supaya diperhatikan di dalam juz 21 ayat surat Ar-Rum ayat 22 ini dibaca kasroh. Lil alamina yang biasanya, tapi ditulis ini yang benar lil alimina. Ini jangan sampai terkecoh. Juga di dalam surat Az-Zumar ayat 7 ini bacaannya yardohu. Nah, hak ini dibaca pendek satu harokat. Biasanya kita sering mendengar dibaca yardohu lakum. Hanya panjang. Ini kita ingatkan bacaannya adalah baca pendek hu yardohu lakum. Selanjutnya di dalam surat Fussilat atau ada yang menyamakan Hamim Sajadah
ayat 44 itu ada yang namanya bacaan tashil. Tulisannya a jamiyun, a jamiyun. Nah, ini harus dibaca tashil. Apa sih tashil itu? Tashil itu hamzah yang kedua dibaca separuh atau setengah antaranya hamzah dan alif. Jadi a yang pertama itu satu ketukan, kemudian yang a kedua itu hanya dibaca antara separuh. Jadi ora a enggak, tapi a separuh. Jamiyu wa arabi. Nah, ini harus diperhatikan, yaitu dinamakan bacaan tashil. Bahasa Jawanya tashil inggih menika hamzah, bacaan hamzah yang kedua kabaca setengah antaranya antara hamzah dan alif. Jadi a ora a tapi a jamiyu wa arabi. Nih supaya diperhatikan. Juga hal-hal yang perlu kita perhatikan, surat Al-Fatih ayat 10. Nah, di sana ditulis ngalaihu. Tetapi kebanyakan yang saya dengar awam, kalau sudah ahlinya nggak masalah, orang yang hafid Quran nggak masalah, awam. Nah, ini sering terdengar dibaca alaihi. Ya, ini supaya diperhatikan betul-betul. Yang benar dalam surat Al-Fatih ayat 10 alaihu. Nah, jangan sampai dibaca alaihi. Untuk selanjutnya di dalam surat Al-Hujurat ayat 11, di sana tertulis bi'sal ismu. Bi'sal ismu. Juz 26 surat Al-Hujurat ayat 11 diperhatikan. Lam ta'rif al-ismu, bi'sa al-ismu, lam ta'rifnya. Nah, ini dibaca kasroh. Sebab apa? Sebab iltiqa usakinain. Nih, bacanya bagaimana? Tulisannya bi'sal ismu, tetapi harus dibaca bi'salis bul fusuku ba'dal iman. Nah, ini dinamakan bacaan dibaca seperti itu karena iltiqa usakinain. Nah, ini beberapa bacaan-bacaan yang tulisannya dengan bacaannya harus atau dibaca lain. Nah, untuk itu apa yang disampaikan Rasul, hadis Rasul yang awal sebagian sudah saya bacakan, yakni kam qori'in, pirang-pirang wong sing maca Quran. Banyak sekali orang yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran yal'anuh. Bahkan orang yang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan laknat dari bacaan Al-Quran. Ini Rasul SAW, rubba qori'in lil Quran wal Quranu yal'anuh. Nek diartikan Jawa, artinya pirang-pirang wong kang padha maca Quran, Quran sing diwaca mau bisa nyebabake laknat. Sebetulnya bisa menjadi manfaat, namun tidak menjadikan syafaat, namun menjadikan laknat bendu Allah. Jalaran maosipun sembrono, namung sakpurune dewi boten mawi aturan-aturan atau ora digurukake. Maka Al-Quran sekali lagi berkali-kali saya sampaikan, enggaknya digurukke.
ada gurunya yang menuntun. Insya Allah apa yang kita baca, apa yang kita pelajari besok akan menjadikan syafaat. Fit dunya qorina, fil qabri munisa, wa fil qiyamati syafa'ah. Allahumma amin. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salahnya dari saya pribadi, kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah membimbing kita diberi ilmu, tidak akan salah lagi, dan diberikan ampunan apa yang mungkin tidak sengaja kita laksanakan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.